wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Senin dengan mata pelajaran prakarya. Yaitu untuk pertemuan berikut ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu dengan tema pengolahan. Di buku kalian silahkan dibuka bab 4, bab terakhir. Untuk bab 2 dan 3 itu tidak termasuk dalam tema pembelajaran kita. Jadi kita hanya ambil dua tema, yaitu yang tema pertama kemarin kita mempelajari kerajinan, yaitu dari bahan lunak, dan tema kedua kita mempelajari tema pengolahan. Di sini judulnya adalah pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Ini yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Yang pertama, kita patut bersyukur kita hidup di negara Indonesia, di mana negara Indonesia itu adalah negara agraris. Berbagai macam tanaman bisa tumbuh subur di tanah kita, di tanah Indonesia, seperti serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Setiap daerah itu mempunyai bahan makanan pokok masing-masing, sehingga banyak tanaman seperti serealia, umbi, dan kacang-kacangan itu hidup di tanah Indonesia. Kemudian masyarakat mengolah serealia itu sebagai bahan makanan pokok. Kemudian biasanya kalau umbi juga sebagai makanan pokok dan juga sebagai sumber bahan pangan yang lain. Kalau kacang-kacangan itu pada umumnya digunakan sebagai sayuran. Seperti itu. Kita di sini akan mempelajari pengertian dari ketiga bahan tadi itu, bahan serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Kita mulai dari serealia. Apa sih serealia? Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan, bahasa latinnya gramineae, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Itu pengertian dari serealia. Serealia itu seperti yang kita kenal sebagai bahan pokok kita makan sehari-hari, yaitu padi. Nanti ada penggolongannya di buku kalian, silahkan dibaca. Apa saja yang tergolong serealia? Ada beras, dari padi tadi itu ada jagung, ada gandum, ada sorghum. Lebih lanjutnya bisa dilihat di buku kalian. Berikutnya, umbi-umbian. Apa sih umbi-umbian? Umbi-umbian adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk, yaitu pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Seperti itu. Contoh umbi-umbian kan seperti ketela, umbi jalar, seperti itu. Itu kan sebenarnya dalam tanaman dia sebagai akar, tapi di sini dia sebagai buah, hasil dari tanaman tersebut. Makanya sebagai perubahan fungsinya, yang sebagai akar dia bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan kita, seperti itu. Bisa dilihat di bukunya lebih lanjut. Berikutnya, apa sih pengertian kacang-kacangan? Yaitu sebutan untuk biji yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan dengan serealia dan digunakan untuk bahan pangan bagi manusia dan hewan ternak. Berikutnya, apa contohnya bisa dilihat di buku kalian. Selanjutnya tugas, setelah kalian mengetahui pengertiannya, tadi itu ketiga bahan makan, ini Bu Ulfa memiliki bahan-bahan makan dari beberapa tanaman. Ini tugasnya kamu golongkan. Kamu golongkan bahan-bahan di sini itu mana yang tergolong serealia, mana yang tergolong umbi, mana yang tergolong kacang-kacangan, seperti itu. Kamu tulis di buku tulis, kemudian nanti bisa difoto dan dikirim ke Bu Ulfa. Seperti itu. Terima kasih.